sekali nonton pasti kalian itu gak bisa berhenti. Serius deh, saya aja nontonnya kayak nonton episode 1 nih, pas lihat anjir udah episode 6 deh. Gila. Gak kerasa banget, bener-bener keputusan yang sangat tepat untuk Netflix mengeluarkan 12 episode langsung. Saya sangat menikmati nonton tanpa harus lihat ini itu dulu. Dan sekarang waktunya kita bahas bareng-bareng tentunya. Kalau kalian suka, mungkin saya akan buat bahasan per episode. Mungkin, tapi itu masih mungkin ya, saya gak janji. Dan saya ini bener-bener ngasih tahu ke kalian bahwa ini tuh spoiler banget. Jadi buat kalian yang ingin sama-sama menikmati seperti saya, penting banget untuk gak nonton video ini. Oke? Tapi kalau kalian nekat ya hayu aja lah, hajar. Kalau boleh juga saya minta kekuatan teman-teman untuk menolong saya, semisalnya ada kesalahan atau sesuatu yang kalian temukan di bahasan ini. Biar teman-teman yang lain juga bisa tahu informasinya. Yang gak tahu bisa tahu, yang udah tahu bisa memberitahu kepada yang tidak tahu. Yuk, masih bersama saya, Faris Ganesha. Mari kita bahas bareng-bareng. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 2 episode langsung. Karena kalau bahas 1 episode itu ya kagok banget. Kayak gini deh, kayak kalian makan bubur tapi gak pakai kerupuk. Kalau 2 episode langsung, kerupuknya itu bisa berubah menjadi martabak. Jadi bukan hanya makan, kalian pasti kenyang dong. Nah, episode 1 ini ngejelasin tentang awalan, siapa itu Jolin, kenapa ia bisa masuk penjara, dan sebenarnya Stone Ocean itu apa sih. Jadi orang awam yang gak sengaja nge-scroll Netflix itu ngeliat Stone Ocean dan nonton itu gak akan bingung. Tapi tetap, kalau udah nonton pasti ada keinginan buat nonton dari awal. Saya sendiri merekomendasikan kalian yang nonton Stone Ocean ini, yang cuman nonton series ini untuk nonton prequel dari Stone Ocean, supaya biar pas nonton Stone Ocean ini kalian lebih semangat dan udah tahu cerita ini mengarah kemana. Tapi sebelumnya mungkin Hamon Beat juga sudah bikin. Dan konten ini nggak ada bermaksud untuk plagiat, meniru, menjatuhkan atau apapun itu, nggak ada sama sekali. Saya juga terinspirasi dari beberapa kreator luar, jadi saya mengucapkan terima kasih ya. Scene dibuka dengan kejadian yang menimpa Jolin bertepatan dengan turunnya hujan. Jolin sedang melamun karena dia sedang ada di masa yang sangat sulit. Ditambah lagi pacarnya ini minta bantu untuk membawa sebuah mayat. Scene berpindah menuju penjara, di mana ini adalah salah satu scene yang dinanti-nanti oleh kita semua, yaitu Jolin bermasturbasi. Kemarin saya dengar ada orang nih ya, fetishnya itu suka sama cewek yang digigit serangga. Sekarang saya dengar ada yang fetishnya ngelihat sinar bulan masuk ke dalam ruangan itu ngesa dia. Di sini ada perbincangan menarik sebenarnya. Jadi anak kecil nih ya, tolong banget kalian jangan dengerin ya, skip aja langsung. Pada saat itu Jolin mengeluh karena ia itu dilihat oleh penjaga sel saat ia sedang masturbasi. Dan si Hermes yang dengar itu ketawa dong, bener-bener terbahak-bahak. Kayak, kok bisa sih kamu ketahuan lagi makan es Kiko? Kenapa bisa seperti itu? Saya tahu nih pasti anak-anak kecil bocil-bocil ini pada gak skip nih, tapi ya udah deh. Terus ada cewek nih, rambutnya warnanya jingga. Di sebelah, di sel sebelah, dia itu nyaut, aku mah gak kayak kalian, dikit-dikit nafsu. Rendahan banget sih, apaan sih itu kan. Hermes marah dong dengarnya. Sok suci kamu, kayak gak pernah aja, gitu katanya. Cewek ini jawab lagi dong dengan spontan, hey, masturbasi itu harusnya dilakuin diem-diem, privasi. Ini kok malah terang-terangan. Nah, ini adalah sesuatu yang menyebalkan bagi Jolin, dan dia tuh langsung counter gini nih. Kamu ngomong gitu, tapi kamu sendiri di sini gara-gara kekerasan seksual kan? Tuh, lihat jari-jari manis kamu yang jadi buktinya. Warnanya itu gak sama kayak kulit yang lainnya. Si cewek itu langsung diem. Dia langsung membatu. Bangsat emang Jolin ini. Tapi saya suka loh. Suka sama cewek kayak gini. Digretek itu gak diem, tapi counter. Cewek, kalau kalian lihat nih ya, jarinya itu, yang atasnya itu kukunya gak panjang, terus warnanya itu gak sama kayak kulit lain. Wah, kalian harus curiga tuh. Berarti dia bisa jadi salah satu suspek atau seorang pengocok handal. Sama kayak lagi kita berenang lah. Kalau kalian berenang, terus kalian lama banget berenangnya, pasti cepat atau lambat tangan kalian, kulit kalian tuh bakal berubah dan mengkerut. Karena es Kiko itu lembab, ya pasti bakal kelihatan. Dah lanjut.
Scene dilanjutkan sama si Jolin yang senang dan menampilkan lambang bintang Joestar. Jolin sendiri adalah salah satu Joestar yang memiliki ukuran bintang yang gak terlalu besar dibandingkan yang lainnya. Kemudian Jolin dijemput oleh polisi untuk dipindahkan, begitu juga dengan Hermes. Hermes kan gak tahu apa-apa dan dia tuh penasaran banget. Dia pun nanya, kok kamu bisa sih masuk sampai sini? Ngapain aja? Jolin pun bilang, aku sebenarnya gak bersalah. Sedangkan kalau kita lihat di manga ini, dia itu cuman bilang, kamu gak akan percaya kalau aku bilang kan. Sesimpel itu, secepat itu, tapi di sini diperpanjang lagi buat tambah durasi. Di situ langsung di-cut dengan tulisan Stone Ocean, yang dimana saya sedikit kecewa ya, karena Jolin di manga ini sempat bilang, aku lupa pakai celana dalam. Padahal kalau dimasukin bisa menjadi sebuah ice breaking yang tadinya serius jadi lawak. Scene pun berlanjut dengan Jolin yang bertemu dengan pengacara yang memakai baju coklat. Di sini nih yang saya suka. Si pengacara ini memiliki rambut yang sama dengan Giorno. Walaupun kecil ya buletannya itu, dan warna rambutnya nggak sama, cuman buletannya aja. Dan dia memakai dasi dengan banyaknya simbol tanda tanya yang menandakan bahwa si pengacara ini sebenarnya orangnya susah ditebak. Bisa baik, bisa enggak, tergantung kondisi dan situasi. Saya suka sama orang yang berdasi di JoJo series ini. Sama halnya kayak Kira. Ia memakai dasi simbol Killer Queen, yang berarti di dalam dirinya itu ia adalah sosok yang sangat menakutkan, seorang pembunuh. Dan akhirnya Jolin pun terkena goresan dari panah yang mengawali karirnya sebagai stand user. Karena kesal dengan kabar bapaknya, Jolin pun gak sengaja ngebuang pendannya. Padahal penting tuh, lebih penting dari sertifikat rumah. Scene dilanjutkan dengan Jolin yang dibawa ke Gryndolfin Street, dan tentunya ia bersama Hermes, sama satu lagi cewek. Di sini durasinya agak dipanjang-panjangin nih. Hermes bilang ke Jolin, ternyata kamu di sini bersalah ya. Mana buktinya, katanya tadi nggak bersalah. Terus dilanjut sama Jolin yang tetap bilang, aku nggak bersalah. Baru dilanjut sama terbangunnya kekuatan dari Jolin untuk pertama kali, yaitu tiba-tiba bisa mendengar suara supir yang ngomong dari jarak yang lumayan jauh. Ini dilanjutkan dengan narasi yang menjelaskan tentang penjara Gryndolfin Street. Penjara ini disebut akuarium karena di sekitarnya ini laut semua dan gak bisa kemana-mana. Jadi udah kayak dikurung. Baru Scene berpindah lagi ke Hermes yang ngejelasin bahwa di penjara ini seenggaknya kamu harus punya uang. Karena di sini tuh gak ada Shopee Pay Later. Di sana itu lebih keras kehidupannya teman-teman. Jolin pun akhirnya berpisah dengan Hermes dan keluar menuju tempatnya. Di sini lagi-lagi ia bisa mendengarkan suara Hermes, padahal udah di luar. Di situ Jolin pun akhirnya baru sadar bahwa ada benang yang panjang keluar dari jarinya. Di benang itu terdapat banyak kata yang bisa didengar oleh Jolin. Ia mendengarkan Hermes yang sedang dipalak sama polisi. Jolin pun kaget dong, dan akhirnya sadar lagi bahwa benang ini adalah kekuatannya. Ia pun memakainya untuk menolong Hermes. Saya suka momen dimana si penjaga ini kaget ngelihat telinganya itu putus. Kayak kalian lari, padahal kaki kalian lagi lumpuh. Sesat, tapi pokoknya bagus. Jolin yang sudah sadar akan kekuatannya mencoba untuk mencari pendan tersebut dengan bertanya kepada si pengacara. Tapi dia juga nggak tahu kan di mana pendan tersebut. Wong udah dikasih ke si Jolin. Disitulah momen ketika Jolin kembali mengingat apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Sore hari itu tepat pada tanggal 28 Oktober, di mana Hari Pahlawan diperingati, dan tepat beberapa menit sebelum azan maghrib berkumandang. Jolin malah pacaran sama pacarnya, yaitu Romeo. Kalian tahu lah, pertama kali jatuh cinta itu rasanya seperti apa. Jolin lagi bucin sama Romeo pun terkejut karena tiba-tiba ada orang yang loncat ke atas mobil mereka dan mengakibatkan mereka kecelakaan. Ada sebuah kacamata yang menempel di kaca mobil mereka, dan ini adalah kacamata yang sama yang dipakai oleh Kyachiyo. Jolin di sini pun akhirnya panik banget. Ia mengeluarkan HP-nya dan mencoba menelepon ambulan. Tapi Romeo nggak mau, karena nantinya ia yang bakal dipenjara. Jadi ia memutuskan untuk membawa mayatnya dan masukin ke mobil sebelum ada yang lihat. Jolin bantu dong, karena cinta. Makan tuh cinta. Jolin masih ngelindungin nih. Dia nggak bilang Romeo yang nyetir. Pengacara udah nggak bisa apa-apa dong, dan dia dibawa ke pengadilan. Disitulah madu berubah menjadi racun. Kayak lagu ya. Jolin melindungi Romeo, tapi Romeo bilang bahwa ia itu nggak nyetir, membuat sebuah konspirasi agar Jolin yang salah. Yang awalnya cuma 1-2 tahun, kini masa tahanan Jolin ditambah hingga 15 tahun. Romeo pun berterima kasih sekali kepada bapak pengacara, tetapi sayang, itu semua sudah terdengar oleh Jolin. Scene dilanjutkan dengan Jolin yang sudah sampai untuk inspeksi badannya.
otomatis harus buka semua pakaiannya dong. Jolin yang sudah tahu maksud dan tujuan dari hal ini pun gak malu-malu untuk memperlihatkan bagian dari tubuhnya. Sayangnya kita gak diliatin, dan pemeriksaan pun selesai. Padahal di manga itu sendiri sempat ada pemeriksaan sama dokternya dulu, kayak dicolok matanya tapi bukan yang lain yang dicolok. Sampai ada Hermes lewat untuk ngelihat Jolin. Tapi itu semua dilewat, mungkin agar lebih fokus ke Jolinnya itu sendiri. Scene itu malah diganti dengan Jolin yang difoto untuk datanya nanti. Dan gak sengaja ngelihat si pak pengacara yang pulang dengan wajah gembiranya. Jolin pun akhirnya menulis surat yang bertuliskan intinya, Jolin ini akan balas dendam. Si pengacara ini gak akan pernah hidup tenang. Ia menggunakan kekuatan benangnya dan mencekik si pengacara hingga kecelakaan. Scene diakhiri dengan salah satu tahanan yang bernama Gues sedang mengambil pendan milik Jolin. Episode kedua menceritakan bagaimana kehidupan Jolin di penjara pertama kali. Uang, kekerasan, dan ketidakadilan yang Jolin rasakan. Gak sampai situ aja karena Jolin bertemu dengan seseorang bernama Gues, di mana wanita ini adalah teman satu kamarnya, ditambah ia memegang pendan yang dimiliki oleh Jolin. Di sini Jolin belajar menggunakan stand. Singkatnya seperti itu. Episode ini dibuka dengan tentunya opening dari Stone Ocean yang udah kita dengerin kemarin. Setelah itu semua baru tahanan ini semuanya dikumpulin oleh warder yang bernama Loco Baroko dengan boneka buaya yang berwarna pink bernama Charlotte. Tentu di sini juga ada perbedaan dari mangganya itu sendiri. Di awal harusnya diperlihatkan tahanan dicukur rambut agar bersih. Di sini langsung di-skip ke pengumpulan. Dan untuk Charlotte harusnya itu berwarna hijau, sama seperti buaya asli. Di sini dibuat unik, berwarna pink dengan pita ungu. Mereka dijelaskan tentang fasilitas juga aturan dari penjara ini. Jolin pun akhirnya dipindahkan menuju selnya dengan peralatan mandinya. Scene yang saya cari nggak ada juga merupakan scene Jolin yang mengambil pena milik warden. Jolin yang di sini ya lebih kalem dan lebih takut tentunya. Jolin pun disambut oleh teman sekamarnya yaitu Gues. Gues ini dari penampilannya itu ya baik sih dan penyayang binatang. Jolin pun sopan dong, memperkenalkan diri dulu, sungkem dulu. Baru abis itu Jolin mau rebahan. Tadinya mau di bawah, cuman akhirnya Gues ini menampilkan sedikit sifatnya. Dia gak suka tempatnya itu ditempatin Jolin, jadi Jolin harus ke atas. Tapi tiba-tiba dari sakunya itu muncul sebuah burung yang berbunyi, membuat si Gues ini berhenti marahin Jolin. Karena anak baru sih ya si Jolin ini, dia pun minta maaf. Dan Gues sebenarnya bodo amat sih. Ia pun memindahkan barangnya ke bawah. Si Jolin yang ngelihat itu bahwa pendannya itu ada di si Gues, padahal dia udah buang. Jolin terheran-heran dan memutuskan untuk membelinya karena si Gues ini gak mau ngasih. Dipatoklah harga $200. Harga yang sangat cukup untuk membeli kupat tahu di Thailand. Tiba-tiba burung yang ada di saku Gues ini pun keluar dong. Tapi anehnya, dari kepala burung itu keluar tangan manusia. Dan Jolin terkaget-kaget. Sayangnya, karena hari mulai malam, akhirnya lampu pun dimatikan. Scene dilanjutkan dengan seorang Jolin yang sedang galau. Ia kembali memikirkan semua hal yang terjadi kepadanya dan mulai menangis. Lalu setelah itu ia pun tertidur. Tiba-tiba dengan bangsatnya, si Gues ini tiba-tiba naik ke atas dan Jolin pun terbangun. Kaget dong. Gues minta maaf di sini atas sifatnya dan menjelaskan bahwa pendan itu nggak ada isinya. Yang berbeda itu, di sini harusnya cangcut si Jolin ini berwarna orange. Sekarang malah warna ungu. Harus teliti. Nah, di sini Jolin benar-benar apes. Karena setelah itu ternyata si Gues ini masukin celananya ke toilet. Jadi mau gak mau harus dikeringin dulu. Saat Jolin mau makan pun ia kehabisan karena makanan milik Jolin diambil dan dibuang oleh Gues ke tempat sampah. Di situ juga Jolin melihat foto orang tuanya dan sadar bahwa sebenarnya si Gues ini orangnya mesti ditampol. Berlanjut kepada burung Gues yang keluar dari sakunya. Dan burung ini bisa mengerti perkataan dari Gues. Aneh nggak tuh? Gues pun akhirnya mengeluarkan perkataan Yoshi 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 Yoshi. Karena ia senang dengan hal-hal yang imut. Gues akhirnya menyuruh burung ini untuk terbang dari satu jari ke jari yang lain. Tapi sayangnya si burung ini malah berkata, wah, yang menurut Gues itu ini bukan hal yang imut. Gues pun akhirnya marah dan membunuh burung itu. Tapi di atas mereka nggak sadar bahwa ada Jolin yang menggunakan benangnya untuk mengambil burung itu. Jolin aneh dong, karena kepala burung ini ternyata bisa dibuka. Dan ternyata ketika dibuka, bukan Oreo yang ada di situ, tetapi mayat manusia yang berukuran sangat kecil.
Ketika Jolin kaget, tubuhnya pun berubah menjadi kecil sesuai dengan badan burung tersebut. Disitulah Gues datang. Gues langsung mengambil paksa Jolin dan melemparkan ke kamar mereka. Saya suka loh pas waktu dia ngomong Jolin gitu. Keren banget sih. Ada senandung-senandungnya kayak lagi ngaji. Dia juga sudah menyiapkan pakaian tikus untuk dipakai Jolin itu sendiri. Jadi ya mau gak mau dipakai dong sama Jolin. Jolin disuruh acting imut oleh Gues dan dilatih layaknya tikus. Di scene ini, baju yang dipakai Jolin ini berwarna hitam. Di manga itu berwarna putih harusnya. Kostum dari tikus ini. Gues pun ngomong bahwa perwujudan Jolin kecil itu adalah bukti kekuatan dari stand milik Gues. Namanya adalah Goo Goo Dolls, berasal dari band yang dibuat tahun 1986. Kekuatannya sama dengan Little Feat yang saya lawan di live stream waktu itu. Sama-sama mengecilkan lawannya dan stand ini berukuran sangat kecil. Scene dilanjutkan dengan Gues yang menyuruh Jolin untuk ke ruangan control room. Karena Jolin itu kecil, ia memiliki keuntungan untuk tidak terlihat oleh CCTV. Juga karena ia adalah tikus, para penjaga tidak harus menembak mati Jolin. Jolin pun memakaikan hoodie-nya agar terlihat seperti tikus. Dan di sini saya takjub banget sih. Si Jolin bisa lari 4 kaki, menunjukkan bahwa si Jolin ini sebenarnya atletis. Bahkan ketika ia bugil, ia sempat sikap lilin untuk menunjukkan bahwa Jolin ini bukan cewek biasa. Jolin pun akhirnya bisa masuk ke control room. Tapi lama-kelamaan tubuhnya ini kembali membesar. Dikarenakan Jolin ini posisinya mulai menjauh dari Gues. Stand ini mirip dengan stand yang akan datang, yaitu Green Baby. Karena badannya yang membesar, pakaian tikus milik Jolin ini pun rusak dan hancur. Hal ini tentu mengundang penjaga sekitar buat curiga. Sementara itu Jolin mulai panik. Ia segera menjatuhkan kopi agar atensi penjaga itu terganggu, sedangkan ia bisa kabur. Tanpa sadar ketika ia kabur, di belakangnya ada sesosok stand yang keluar dari baju tikus tersebut dan berteriak Goo Goo Dolls. Jolin berusaha menghindar, tapi serangan Goo Goo Dolls ini berhasil mengenai Jolin. Dengan keadaan terluka, Jolin pun menggunakan talinya untuk mengikat Goo Goo Dolls, sedangkan ia naik ke atas besi. Di situ ia sadar bahwa Goo Goo Dolls ini adalah kekuatan yang Gues bicarakan tadi, dan ini tuh sama kayak Jolin. Jolin tetap mencoba untuk kabur walaupun kembali terkena serangan dari Goo Goo Dolls. Ketika Jolin nyangkut di besi, disitulah kesempatan emas untuk Goo Goo Dolls. Tetapi tiba-tiba Goo Goo Dolls ini terpental ke dinding tanpa alasan apapun. Ketika ia mencoba kembali memukul Jolin, hal tersebut kembali terjadi. Sesuatu menunjuk Goo Goo Dolls dan ternyata itu adalah stand milik Jolin. Akhirnya Jolin bisa mengeluarkan bentuk sempurna dari benangnya dan memegang Goo Goo Dolls. Karena standnya terluka, pasti usernya mau gak mau harus menghampirinya. Itulah yang terjadi pada Gues saat ini. Ia sangat meminta maaf kepada Jolin karena telah melakukan hal ini dan berencana untuk tobat. Jolin pun akhirnya bisa terlepas dari besi itu dan meminta Gues untuk memberitahu dapat dari mana sebenarnya pendan milik Jolin ini. Dan ternyata jawabannya adalah Hermes. Hermes lah yang nemu pendan ini. Ketika akan memberikan pendannya, Gues sengaja menjatuhkan pendan itu agar Jolin tidak fokus. Dan itu berhasil. Jolin pun akhirnya ditabok dan kembali masuk ke daerah terlarang, dimana kalau ada yang masuk situ itu langsung ditembak mati. Satu penjaga pun panik melihat Jolin yang ada di situ dan segera lari mengambil senjata juga melapor. Si Gues seneng nih dan ketawa. Wahehehehe. Tapi Gues lupa bahwa stand milik Jolin yang bernama Stone Free ini adalah benang. Selagi ada lubang, Stone Free itu bisa masuk dan kembali berubah menjadi wujud sempurnanya. Satu kesalahan fatal dan akhirnya Gues ini menyerah, lalu mengeluarkan Jolin dari situ. Jolin sebelumnya udah membelokkan kamera yang berada di atasnya, jadi kalau dilihat pun gak kelihatan apa-apa. Menghilangkan bukti jejak. Momen ketika para Jojo ini seriuslah yang menjadikan pertarungan ini menjadi unik dan tentunya seru. Cara kerja Goo Goo Dolls ini sendiri kembali kepada Gues. Ia tidak bisa sesuka hati membuat orang itu kecil seperti Little Feat. Bahkan ketika terluka itu tidak akan membuat tubuh musuhnya itu mengecil atau membesar. Gues harus membuat hubungan terlebih dahulu dengan musuhnya. Dan karena kebiasaan Gues ini membuli, jadi dia harus ngebully musuhnya dulu, baru ia bisa men-trigger kekuatan dari Goo Goo Dolls. Sedikit sulit, tapi ya standnya ini mencerminkan usernya itu sendiri. Episode 1 dan 2 ini bener-bener gak kerasa cepet banget alurnya, tetapi gak kerasa cepet juga. Ngomongin durasi ya gak kerasa lah. Dan keren banget untuk 2 episode ini. Begitu juga ke depannya. Gimana teman-teman, apakah sejauh ini pada suka atau enggak? Kalian suka bagaimana dan kenapa? Saya Faris Ganesha meminta maaf ya kalau ada salah dalam berucap atau apapun itu. Dan tetap
buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir itu, terima kasih banget kalian udah dengerin saya, udah nonton saya. Sampai jumpa di video yang lain. Adios.